Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan. Buka topeng kelompok radikal, Guntur bongkar, akhir 2024 wajah aslinya terlihat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Masjid-masjid membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Tapi Anies memang begitu sih. Antara ucapan dan perbuatan, dia itu sering nggak sinkron. Pejabat yang menang karena hasil politik identitas tentu akan berhutang budi pada penggerak politik identitas itu sendiri dan membuka ruang yang lebar untuk mereka. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies memang populer, tapi apakah seorang Anies cukup layak menjadi capres itu memerlukan kajian yang mendalam? Secara pribadi, saya menilai Anies bukanlah manusia yang cukup layak mendapatkan dukungan menjadi orang nomor satu di republik ini, mengingat banyak dosa warisan yang telah ditinggalkannya. Sebagai menteri, dia menjadi orang pecatan, dan sebagai gubernur, dia hanya pandai gedabrus, sehingga Jakarta menjadi provinsi ibu kota yang tidak diurus secara serius. Dan sebagai seorang intelektual, Anies lebih banyak membual daripada memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mempraktikkan simbiosis mutual terhadap masyarakatnya. Hal lain tentang ketidaklayakan jika Anies diusung sebagai calon presiden adalah ancaman stabilitas keamanan negara ke depan. Hal ini dikarenakan kedekatan Anies dengan beberapa kelompok aliran garis keras dan gerakan radikal yang intoleran, seperti kedekatannya dengan organisasi FPI yang sekarang menjadi ormas terlarang. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Guntur Romli pun menyebut saat ini kelompok radikal seperti barisan pendukung Rizik Syihab tidak hilang, tapi hanya berganti kulit dan menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan sikap aslinya. Saya lihat mereka sedang menunggu momen untuk bangkit kembali. Mereka itu sekarang lagi ganti kulit, cuma rebranding. Nanti keluar lagi sifat aslinya, kata Guntur Romli kepada Ahmad Sahal. Mantan korban kekerasan dari FPI saat di tahun 2008 itu menyatakan kalau kelompok radikal itu saat ini tak berkutik karena kelihayan Presiden Jokowi dalam menghadapi Habib Rizik CS. Sekarang mereka melihat Jokowi sangat kuat, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, Rizik masuk penjara, Pak Jokowi berhasil memecah gerakan itu. Dulu pendukungnya, sekarang jadi wapresnya. Prabowo diambil jadi Menhan, terangnya. Ia melihat kelompok radikal tengah menerapkan strategi kuda Troya, yakni strategi bersembunyi di patung kuda untuk kemudian masuk ke benteng pertahanan lawannya. Mereka diam-diam menggalang kekuatan. Mereka mengatur siasat. Ini strategi kuda Troya. Kalau pertahanan kuat, maka mereka membangun patung kuda dimasukkan ke dalam benteng. Kalau sekarang masih di dalam patung kuda, menunggu saat yang tepat. Kalau malam hari setelah gelap baru keluar. Mungkin akhir 2024 lah dan keluar menampakkan wajah yang asli karena saat ini tak bisa menembus kebijakan Jokowi, ucap Guntur. Pastinya benang merah tegaknya kembali ormas-ormas terlarang ketika Anies jadi presiden akan jadi kenyataan. Melihat kiprah partai pendukung Anies dan ormas-ormas terlarang itu entah secara terang-terangan atau di bawah radar, terus menggalakkan dukungan mereka. Memang selama ini Anies sangat terkenal dengan politik identitas. Bukan hanya di Indonesia, keterlibatan Anies dengan politik identitas juga terkenal sampai negara tetangga, Australia. Tentu ini sudah menjadi tanda bahwa mendukung Anies adalah bahaya laten bagi NKRI. Nasib bangsa ini bisa-bisa di ujung tanduk dan porak-poranda jika dikuasai oleh Anies dan antek-anteknya. Sangat mengerikan jika hal itu sampai terjadi. Maka dari itu pada 2024 nanti lebih baik kita mendengarkan gagasan, program, dan visi misi pasangan calon. Kalau memang calon itu tidak punya gagasan, tidak ada program dan lain sebagainya, tapi malah memecah belah, maka calon tersebut jangan dipilih. Jangan sampai Pilkada 2017 terulang lagi di tahun 2024 nanti.
Cukup DKI Jakarta saja yang menjadi percontohan betapa mengerikannya politik identitas dan jadi ajang persemakmuran ormas-ormas terlarang. Dan jangan sampai negeri ini memberikan tempat bagi ormas-ormas yang ingin menghancurkan NKRI. Jika hal ini benar, maka Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat genting. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, nasib Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini terlihat semakin suram. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ya, coba bayangkan saja, selain elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan ya, kini banyak publik juga atau masyarakat yang mempertanyakan. Nah, mempertanyakan soal apa? Jadi publik ini banyak yang mempertanyakan, apakah pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan sudah pasti bisa maju sebagai capres? Gak bahaya tak bisa tandingi pasangan lain. Elektabilitas Anies makin nyungsep di Jatim dan Jateng. Nasdem dan Demokrat out, wassalam. Jangan-jangan nanti Abbas ditinggal cuma sama PKS doang? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari 3 nama calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, cuma Anies lah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Anies memang bukan calon presiden dari kader manapun, apalagi sebagai kader partai. Dia hanyalah calon presiden yang diusung oleh Nasdem dan didukung oleh 2 partai lain supaya batas syarat minimal partai untuk mengangkat seorang calon presiden itu terlampaui. Ini beda dengan Sandiaga Uno misalnya, yang masuk ke P3 dan menguasai partai itu sehingga bisa mengontrol ke arah mana partai itu bergerak. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan diprediksi akan ditinggal Nasdem. Hal itu diungkapkan pegiat media sosial @yusuf_dumdum melalui Twitternya, dikutip pada Selasa, 25 Juli 2023. Dia pun menambahkan tautan berita dari Kompas yang berjudul Nasdem, kalau di Jatim Jateng, Anies tak bisa tandingi pasangan lain, ya wassalam. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy mengaku khawatir suara Anies Baswedan tergerus oleh 2 bakal calon presiden lain, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebab menurut dia, saat ini suara Anies belum signifikan di 2 provinsi yang semestinya menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden. 2 provinsi ini yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di 2 wilayah itu tidak bisa menandingi pasangan lain, ya wassalam, ucap Gus Coy kepada Kompas.com pada Senin 24 Juli 2023. Gus Coy mengatakan itu saat ditanya mengenai hasil survei indikator politik terkini yang menyebut suara Anies di posisi 3 atau di bawah Prabowo dan Ganjar. Menurut Gus Coy, bahwa suara Anies juga akan ditentukan oleh figur calon wakil presiden atau cawapres. Oleh karena itu, ia berharap figur cawapres Anies nantinya dapat mendongkrak suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Diberitakan sebelumnya, hasil survei indikator politik Indonesia memperlihatkan baca pres Prabowo Subianto menang tipis dari Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, keunggulan Prabowo pihaknya temukan dari sejumlah simulasi dalam survei yang digelar 20-24 Juni 2023. Dalam simulasi 34 nama semi terbuka misalnya, Prabowo menempati urutan teratas dengan elektabilitas 31,6%, dibayangi Ganjar 31,4%. Sementara Prabowo dan Ganjar bersaing ketat, bakal capres lainnya Anies Baswedan tertinggal cukup jauh. Berada di urutan ketiga, Anies meraup 17,6% suara. Sementara di urutan keempat terdapat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan elektabilitas 4%, Erick Thohir 1%, dan Mahfud MD 0,8%. Hasil survei di atas juga memberikan kesimpulan yang sangat menarik. Anies yang dianggap sebagai capres 3 besar ternyata hanya sebagai pemeriah atau hiasan politik. Anies hanya menghuni papan tengah di 3 provinsi di Jawa. Dengan hasil demikian, Anies tak akan menang Pilpres. Dia boleh jadi capres potensial, tapi takkan menang Pilpres. Kalau di Jawa saja sudah begini hasilnya, di provinsi lain, di luar Jawa, tak akan berubah jauh dan takkan mengubah keadaan. Partai lain yang mau mengusung Anies tampaknya harus mikir-mikir dulu berkali-kali.
Ini menunjukkan kalau rakyat masih banyak yang cerdas. Lagi pula, rekam jejak semasa jadi menteri dan saat menang Pilkada DKI 2017 sangat jelas dan sulit dihilangkan. Anies tidak ada pantas-pantasnya jadi pemimpin. Jadi gubernur saja sebenarnya tidak pantas, apalagi mau jadi presiden. Salah satu kelompok pendukungnya adalah minoritas di negara ini, yaitu kelompok penjual agama yang suka berpanas-panasan di Monas dan mengharapkan sebungkus nasi gratis. Anies takkan punya panggung di Jawa, apalagi luar Jawa. Anies terlalu pede dan licin. Hasil survei tidak menguntungkan mereka, tapi mereka masih suka bermimpi ketinggian. Semoga saja masyarakat sadar kalau orang ini memimpin, negara bakal bermasalah. Adalah sebuah musibah kalau satu negara dipimpin oleh orang yang hanya bisa menata kata. Bagaimana menurut Anda?